Kue putu adalah kue tradisional Indonesia yang memiliki daya tariknya sendiri. Meski tidak sepopuler kue tart coklat, red velvet, atau black forest, namun kue putu selalu menimbulkan rasa kangen dan nostalgia yang membahagiakan sebagian orang, terutama orang yang lahir di tahun 70-an. Meski sekarang jarang beredar, namun kue putu ini tetap menjadi jajanan yang sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Para pedagang kue putu ini biasanya menjajakan dagangannya menggunakan sepeda dengan membawa kotak kayu yang berisi bahan-bahan kue putu. Saat kue putu dijajakan, akan terdengar bunyi uap dari alat masak, sehingga dari sinilah ciri khas penjual kue putu. Selain itu, biasanya pedagang kue putu membawa lilin sebagai penerangan, sebab kue putu ini dijajakan saat sore hingga malam hari. Kue klasik yang cukup terkenal di masanya dan disukai karena rasanya yang manis dan gurih ini merupakan jenis kue yang isiannya gula Jawa dan disajikan dengan parutan kelapa. Kue putu ini dibuat dari adonan tepung beras berwarna hijau yang kemudian dimasukkan ke dalam bambu kecil, dan juga tidak lupa memasukkan gula merah di bagian tengah adonan. Setelah dimasukkan ke dalam bambu, kue putu dikukus di atas uap panas sehingga menimbulkan suara nyaring yang khas. Secara umum, di Indonesia ada dua jenis kue putu, yaitu kue putu asal Jawa yang berwarna hijau dan kue putu asal Medan yang berwarna putih. Tapi tahukah kamu bagaimana awalnya kue putu bisa muncul dan menjadi jajanan yang paling banyak digemari masyarakat Indonesia? Dilansir dari beberapa sumber, ternyata kue putu ini berasal dari Cina. Ditemukan di China Street Museum, kue ini sudah ada sejak 1200 tahun lalu di era dinasti Ming. Di negara asalnya Cina, kue ini disebut Hianro Hiolong, yang berarti kue dari tepung beras yang berisi kacang hijau yang amat lembut dan dikukus dalam cetakan bambu. Sementara di Indonesia dinamakan putu karena diambil dari teks sastra lama Serat Centini yang ditulis pada tahun 1814 pada masa Kerajaan Mataram. Dalam naskah tersebut, kue putu muncul saat Ki Bayi Panurta meminta santrinya untuk menyediakan hidangan pagi sebagai makanan pendamping bersama serabi. Di Indonesia, kue putu mengalami sedikit modifikasi. Kalau di Cina, isian kue ini adalah kacang hijau, sedangkan masyarakat Indonesia menggantinya dengan gula merah Jawa disesuaikan dengan bahan yang ada. Selain itu, kue putu merupakan singkatan dari pencari uang, tenaga uap, yang kemudian inisial huruf dijadikan satu sehingga membentuk kata PUTU. Hal itu didasarkan dari cara pembuatan kue putu itu sendiri, di mana adonan tepung yang dimasukkan ke bambu lalu dikukus di atas uap yang menimbulkan suara yang nyaring dan khas. Oh ya, kalau Anda ingin tahu sensasi nikmatnya makan kue putu, santaplah selagi hangat.